gimana Bu dengan perkembangan anak-anak kita ya? Ya gimana ya sekarang ini Bu ya, kan sudah lama daring, kemudian namanya daring, belajarnya ya lewat HP, dalam jaringan. Sudah itu nggak ada peraturan, bukan peraturan sih, nggak ada tata tertib yang sudah ditentukan dari sekolah. Jadi anak-anak itu sekarang inginnya maunya sendirilah ibaratnya. Jadi kita bingung juga memang dalam situasi kondisi seperti ini loh Bu, yang kemarin ada pandemi ini, itulah yang membuat kita kayaknya agak susah ibaratnya untuk menerapkan. Satu sisi ya ibarat semangat malam, satu sisi kita ingin baik, tapi sisi lain kok kondisi situasi seperti ini nggak bisa. Itu keadaannya sekarang. Iya, memang kita menyadari ya bahwa kondisi siswa-siswi kita sekarang seperti itu. Jadi untuk menyikapi atau menyelesaikan semua permasalahan itu, kira-kira menurut Ibu apa yang kita butuhkan? Sepertinya kayaknya kalau menghadapi situasi kondisi seperti ini yang dengan perilaku anak yang kurang dalam pantauan, perilaku sopan santun dan sebagainya, kayaknya kita perlu mengadakan ini loh, mengadakan solusinya dengan mencari guru BK, guru bimbingan konseling untuk menangani masalah-masalah yang terjadi yang selama ini kita dapatkan. Ya, jadi intinya kita permasalahan yang kita hadapi ini untuk mencari guru BK untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang terjadi di sekolah gitu Bu ya. Kira-kira misalnya dari diskusi kita ini tujuannya untuk apa ya menurut Ibu? Ya tujuannya tadi salah satunya paling tidak perilaku anak yang selama ini kurang baik atau kurang sopan, dengan adanya guru BK jadi kan ada bimbingan konseling, ibaratnya kayak kalau kita ke dokter kan sakit apa Bu jadinya, begitu juga kalau ada guru BK jadi anak yang perilakunya seperti ini mungkin bukan karena dari diri sendiri, mungkin ada penyebab apa pemicunya, seperti misalnya dari rumah tangga. Oke lah mereka belum berumah tangga, tapi di keluarga itu kan salah satu lingkungan pertama Bu. Yang pertama kita adakan itu adalah keluarga, lingkungan yang pertama kita temui. Dan kalau keluarganya mungkin sudah kurang harmonis baik dari orang tua dan sebagainya kan berpengaruh juga, ditambah mungkin pergaulan juga Bu. Jadi itulah tujuannya untuk mencari guru BK, supaya ada share atau solusi atau ngobrol lah antara si anak dengan guru BK sehingga ketemulah masalah yang ya. Iya Bu, setuju. Jadi dengan permasalahan dengan anak-anak, kira-kira menurut Ibu apa yang melatar belakangi sehingga kondisi anak-anak kita itu menjadi seperti itu, artinya agak kurang terkendali, mungkin harusnya dia bawa buku malah bawa HP, jadi agak-agak berbeda dengan situasi sebelum pandemi dulu begitu Bu ya? Iya, sepertinya kayaknya kalau yang daring, luring atau sebagainya lah itu ada semua tuh kelebihan dan kekurangan. Satu sisi ya ada juga kelebihannya, memang bukan kelebihan tapi memang kondisinya memang harus menggunakan daring seperti itu ya harus. Tapi kekurangannya ya anak kita memberikan tugas melalui HP, anak tetap megang HP tapi tugas jojong nggak dikerjakan. Kemudian HP digunakan lain dan yang mengerjakan juga biasanya bukan si anak itu sendiri. Akhirnya tingkahnya berubah gitu loh jatuhnya. Jadi itu yang menurut Ibu apa yang melatar belakangi bahwa di sekolah kita ini awalnya membutuhkan guru BK ya, bimbingan konseling. Jadi dari itu kira-kira masalah-masalah apa yang muncul tadi Bu setelah daring, oke, kalau masalah daring misalnya dengan yang mengerjakan kita nggak tahu apa ibunya atau ininya, kemudian kalau setelah masuk ini apa Bu yang kira-kira terlihat oleh kita permasalahan yang kita temui dengan anak sehingga membutuhkan penyelesaian? Mungkin karena dia sudah terlena dengan kondisi seperti ini, jadi pada saat masuk seperti ibarat kalau kita ke pengisian SPBU itu dimulai dari nol lagi gitu loh. Jadi ibaratnya mulai belajar kembali, ibarat anak bayi baru mau belajar merangkak lagi. Karena mulai dari awal kerja keras lagi karena udah terbiasa dengan keadaan yang seperti itu.
Oh, iya. Jadi seolah-olah semua mau ditanyakan, Bu pakai ini nggak, baju ini bawa itu dan sebagainya. Jadi seolah-olah lupa atau memang nggak tahu sama sekali atau sudah tertutup dengan kondisi yang seperti itu, sehingga ibarat tadi dimulai dari nol lagi, dari awal lagi. Oh ya, mungkin waktu daring kan kita sesekali memang pengumpulan tugas, terus Iya. ketika anak itu kan memakai baju bebas, jadi ketika mereka masuk kembali mereka bertanya dulu, Iya, mau baju bebas lagi atau tidak? nah, mungkin lupa sama seragam. Lupa sama seragam karena merasa ini seperti daring, padahal sudah tatap muka. Bahkan anak-anak lupa PTMT itu apa, Ibu? PTMT tatap muka terbatasnya gimana ini? Kalau nggak dijelaskan, nggak ini, jadi ya ibaratnya tadi kita ibaratnya memulai dari belajar kembali dari nol. Iya, iya, iya. Jadi sampai hari Senin Selasa seragamnya apa, Iya. Rabu Kamis apa, itu anak-anak udah nanya Lupa, gitu nanya. ya, Padahal apa. sudah tahu sih. Selasa Rabu batik misalnya, ini Tapi ternyata mereka masih nanya, Masih "Aku nanya, besok iya. pakai baju apa, Iya. kalau pakai baju batik bawahnya Iya, apa," gitu. Jadi iya. masih seperti anak baru lagi. Sehingga kita agak pas daring kita agak emosi, pas PTMT juga agak emosi. Nah, untuk meredam emosi itu perlu adanya guru BK, karena merasa kok nggak tahu sih, memang dari awal nggak ngerti. Nah, tapi mau kita apain lagi, memang dari awal sudah seperti itu. Iya, karena dari awal masuk mungkin mereka badannya tambah besar, baju nggak muat, sepatu Ya. nggak muat, Bu, rambut baju udah panjang. sudah berubah warna ibaratnya. Jadi kira-kira menurut Ibu ada nggak pandangan untuk guru BK di sekitar kita yang kira-kira untuk kita Calonkan. bisa membantu kita di sini ya? Kalau di sekitar kita ya, karena kita dulu kan pernah punya guru BK stok lama ibaratnya lah ya, tetapi ya perlu kita perjelas lagi, perlu kita compare lagi apakah beliau masih sanggup atau bagaimana. Jadi ya perlu kita konfirmasi lagi. Iya. Selain itu mungkin ada Mungkin pandangan lain. pandangan lain mungkin ya, paling tidak dari satu kawan ke kawan lain dengan mencari ada nggak ini guru BK yang bisa untuk ini dengan segala macam pertimbangannya tentu saja, baik transportasi dan sebagainya. Jadi selain dari guru memanfaatkan atau memberdayakan guru yang ada yang memang jurusan BK, atau mencari di luar dengan pendapat atau pertimbangan dari kawan-kawan. Apakah itu jurusannya memang harus BK, misalnya apa jurusan Iya. bahasa Indonesia apa gitu, kira-kira boleh nggak itu? Kalau masalah boleh sih, cuman kalau sebaiknya karena ini menjurus ke bimbingan konseling, paling tidak yang mengerti benar dengan keadaan. Saya pun bisa selaku guru apa misalnya untuk ini, tapi kan misalnya ada poin-poin tertentu yang bisa ngena ke anak itu, biasanya dipelajari oleh guru BK itu sendiri. Oke, Bu, jadi seperti itu. Kira-kira langkah apa ya kalau ternyata dalam sebulan ini mungkin kita tidak menemukan si guru BK itu, terus langkah kita apa ya kira-kira yang akan kita Ya, jalankan? paling tidak ya karena kita sebagai ibu atau bapak guru yang punya siswa yang untuk dididik, ya kita yang jadi tugasnya. Guru itu Merangkap sendiri ya. merangkap ya, Wali baik kelas, wali guru kelas, mapel. guru mapel, sementara untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, sambil kita mencari Yang benar-benar memang kualifikasi Ya. pendidikannya sesuai. paling tidak itu juga pengalaman juga turut menentukan. Tapi pengalaman sama dari pendidikan. Kalau pendidikan aja mungkin belum pengalaman, ya dia hanya kutu buku lah ibaratnya. Dia belum tahu prakteknya di mana, lapangannya di mana. Kira-kira sosok yang seperti apa ini? Maksudnya kadang-kadang ada itu teman guru BK, tetapi di sekolah tersebut pun dia istilahnya kurang maksimal, istilahnya apa masuknya juga kadang-kadang terus ini. Jadi kita kira sosok yang seperti apa guru Ya, BK yang yang kita didambakan harapkan ya. untuk kita bisa membantu kita di sini. Paling tidak kalau guru BK yang kita harapkan untuk bisa membantu di sini ya Kriterianya. yang kriterianya otomatis dia bisa standby di sini. Makanya kita mau perlu mencari yang dengan pertimbangan segala macamnya, baik
kondisi ekonomi, transportasi dan sebagainya. Karena dia harus standby di sini untuk menghadapi siswa yang ada salah. Ibaratnya dia itu polisinya. Ibaratnya bukan polisi untuk mengadili, tapi untuk menanyakan setiap siswa. Ada yang ini kan ada misalnya siswa jumlah sekian sampai sekian berapa guru BK gitu ini begini. Jadi untuk menghadapi itu paling tidak harus mencari guru BK yang bisa standby, yang jangan sehari masuk sehari enggak, nanti pada saat dia enggak masuk ada kejadian, masa besok baru mau ditangani, jadinya kan ini lagi. Ya kira-kira jadi langkah itu yang akan dilaksanakan ya. Untuk mendapatkan guru. Ya kira-kira yang bisa bantu untuk menyelesaikan itu siapa ya Bu? Misalnya untuk mencari orang yang kita cari seperti itu, kira-kira siapa yang bisa membantu kita? Ya kalau dari saya sih mungkin dari diflur dulu ke audien terutama dewan guru, mungkin dia atau mereka atau kita tahu siapa yang bisa ya, siapa yang ini dengan pertimbangan dan segala macam ininya masing-masing. Nanti kalau misalnya udah punya, saya tetangga saya Ya, ada gitu, nanti direkomendasikan. Ya, direkomendasikan, kemudian dirapatkan kembali apakah sesuai dengan yang diinginkan atau tidak. Kalau misalnya si calon itu membawa lebih, artinya masing-masing ada 3 atau 4 orang guru membawa calon, itu gimana ya ini untuk seleksinya mana yang kita kalau ambil. misalnya dari semua yang kita ini kan ada beberapa calon ya, kita pilih yang paling ini di antara calon tersebut 4 orang misalnya ya. Kriterianya kita tentukan yang masing-masing, siapakah dari 4 orang itu yang masuk gitu. Ibaratnya kalau mau calon presidennya mau nyangkat menteri itu fit and proper test. Jadi ibaratnya dia benar-benar yang memang, karena ini bukan sembarang ini kan untuk menangani siswa. Kalau guru mapel kan ibaratnya mendidik aja, mengajar, memberi di kelas dan sebagainya. Kalau ini kan perlu pemahaman sifat anak itu sendiri gimana. Artinya kita siapa aja berarti yang terlibat dalam rencana ini ya Bu ya? Ya. Semua guru atau beberapa atau gimana? Pertama kita flurkan dulu, karena kan kepala sekolah ada bawahnya staf dulu. Kalau staf bisa menyampaikan ya sudah, maksudnya bisa menghandle ya. Tapi kalau mungkin staf mau perlu ke bawah lagi ya ke seluruh dewan guru. Jadi kepala sekolah konsultasi dulu dengan staf bisa menghandle silahkan. Tapi kalau stafnya kita flurkan aja ke bawah dulu ke dewan guru, ya monggo dilanjutkan ke dewan guru biar semua tahu gitu. Jadi jangan orang yang dalam aja ibaratnya. Kira-kira rentangnya berapa lama untuk bisa mendapatkan apa yang kita cari itu ya Bu? Kalau bisa ya jangan terlalu lama, karena ini berkaitan dengan penanganan siswa. Mendesak gitu ya. Terus seandainya misalnya ternyata dalam sebulan ke depan ini kita belum ketemu, itu gimana ya? Ya tadi tuh. Misalnya di sekitar sini nggak ada yang kuliah jurusan BK loh, gimana ya kira-kira untuk menyelesaikan ada 2 alternatif. Bisa jadi kita kembalikan ke dewan guru untuk mengininya, terutama wali kelas. Yang kedua ya, kalau misalnya ada setelah dites diapakan bisa dipertimbangkan tapi dia bukan jurusan BK ya monggo, nanti kan sambil belajar gitu misalnya. Bukan keahlian dari BK itu sendiri, tapi dia pengalaman sudah ada. Sudah punya pengalaman. Nah, jadi kalau misalnya seperti itu artinya itu menjadi tanggung jawab semuanya dari seluruh dewan guru, terutama siapa yang rekomendasi gitu. Nah, kira-kira dari ini yang kita bicarakan ini udah ada gambaran belum ya? Maksudnya nantinya mau seperti apa difungsikannya, terus dia mau berapa hari di sini, gimana itu? Kalau menurut saya kita lihat jumlah siswa berapa di sini, kemudian kan ada rentangnya. Kalau dari yang guru BK tuh siswa nomor 1 sampai 50 misalnya 1 orang guru atau 2 orang guru. Karena jumlah siswanya mungkin nggak terlalu banyak ya diperlukan misalnya 3 orang guru saja kalau misalnya ini. Jadi nanti kelas ini BK kelas 1 yang menangani guru 1, kelas 8 guru yang 2, kelas 9 guru ketiga. Nah, kalau seperti itu berarti kira-kira dari jumlah murid kita itu membutuhkan berapa BK gitu? Kalau dilihat dari jumlah siswanya ya mungkin bisa jadi ya 3 aja udah cukup.
Kalau satu takut nggak kepegang nanti sama guru BK. Maksud atau gimana? Pada saat ya namanya manusia ya Bu ya, kan mau sih tiap hari masuk, cuman kalau ada kendala atau apa yang tidak sengaja atau tidak diinginkan atau berhalangan hadir lah ya kan nggak bisa pada saat itu. Jadi bisa dibantu dengan guru yang Oh, artinya yang kita butuhkan untuk sementara ini berapa jumlah yang akan kita ya, kalau rekrut dilihat dulu dari gitu? jumlah siswa kalau bisa sekaligus 3 kalau Sekaligus bisa. Nanti Tapi kira-kira kalau terkendala dengan pembayaran nggak itu ya Bu? nah kita lihat dari anggaran itu sendiri, itu perlu dikonfirmasi lagi dengan sekolah. Mhm. Kalau sekolah butuh 3 berat di anggaran dengan segala macam peraturan dan ininya kebijaksanaannya ya monggo silahkan yang mana, ini hanya mengusulkan saja. Jadi prioritasnya kira-kira berapa dulu yang mau kita Paling tidak harus ambil? ada satu dulu. Satu dulu ya. Berarti Kalau memang mau sesuai dengan keinginan dan harapan ya sebaiknya 3. Tapi kalau paling tidak nanti banyak kendala dan sebagainya ya paling tidak harus ada satu dulu. satu dulu ya. Artinya untuk menyelesaikan permasalahan Ya. yang terjadi di sekolah. Terus misalnya nanti udah terpilih nih, udah ada. Terus kira-kira komitmennya gimana ya? Komitmen terhadap rencana kita ini. Komitmen dengan siapa misalnya? Misalnya dengan ya guru BK tersebut, terus dengan yang kita sebagai dewan guru itu tanggung jawabnya sejauh mana gitu. Ya makanya tadi pada saat mau diambil atau direkrutmen harus ada, bukan perjanjian sih, ada ibaratnya ya, komitmen MOU tadi gitu. ya, MOU tadi Bahwa bagian ada di agak sini seperti ini begini, kasih situasi dan kondisinya, jadi terjadilah nanti persetujuan itu MOU tadi. ya oke Bu. Jadi kira-kira dari pembicaraan kita ini sudah ada gambaran atau belum istilahnya? Nanti berarti dari pembicaraan kita ini nanti mencari solusi ya, mencari guru BK dengan sekolah kita. Artinya kira-kira dari beban yang kita punya udah ada Ya apa, agak meringankan ya, atau seperti apa? paling tidak kalau sudah ada guru BK walaupun bukan kita lepas tangan benar ya, kita tetap masih menangani paling tidak, tapi ada ibaratnya tupoksinya kalau orang itu tugas Spesialisasinya. tugas pokok dan fungsi diinikan dulu ke ini, kemudian nanti kalau tidak kan ada guru BK-nya, jadi ini kan Jadi untuk sementara ini difungsikannya Ya. guru mapel dan juga guru wali wali kelas kelas yang bertanggung yang jawab di kelasnya. penuh di kelas masing-masing Masing. seperti itu untuk saat ini. Itu saat ini sebelum ditemukan guru BK atau Kalau dapat. kalau nanti guru BK apakah wali kelas itu harus Ya lepas artinya tangan apa gimana? kalau udah ada guru BK paling tidak wali kelas tidak sih lepas tangan, masih mendidik, tetapi paling tidak sudah ada yang bertanggung jawab untuk ini. Kalau lepas tangan benar nggak bisa, di mana-mana pun kalau hanya wali kelas udah kasih ke guru BK, udah kasih ini nggak mungkin, karena masih cuma udah ada yang spesialisasinya untuk menangani. Spesialisasi untuk menangani. Artinya ini sifatnya tetap urgent, tetap penting untuk membantu, artinya membantu wali kelas dalam menyelesaikan tugasnya, Permasalahan yang dihadapi. karena memang yang muncul saat ini luar biasa sekali ya Bu ya. Iya. Artinya dari sikap anak, mungkin istilahnya ada guru lewat salib bus gitu. bahkan ada pendidikan budi pekerti lah, budi pekerti. ketika Sehingga bertemu dengan guru. bagaimana Karena untuk kelas 7 sendiri kan saat ini belum ada, mungkin terbatas lah. ya, Mungkin dari SD-nya nanti kita nggak tahu latar belakangnya seperti apa, ketika di SMP dia nggak tahu gurunya, ketika ketemu di jalan, Ya, artinya tidak kan perlu ini. penambahan seperti itu. Ya, jadi dalam mendapatkan guru BK yang kita butuhkan ini setidaknya mengurangi beban beban kita bukan beban sih sebenarnya, mengurangi pekerjaan kita yang membantu pekerjaan kita ya. Karena guru tetap ya memang harus mendidik, tugasnya selain mengajar, tapi paling tidak kalau ada guru BK sudah ada tugas dari guru BK yang itu lebih sendiri. pas lah, Ya. lebih ini dengan apa namanya pendidikan yang ditempuhnya sebagai apa untuk menyelesaikan setiap permasalahan. Jadi mencari dulu latar belakang yang terjadi pada siswa itu seperti apa, dan di situ kan ditelusurin dari keluarganya seperti Ya. apa,
kehidupan sehari-harinya seperti apa. Nah, Iya. di situ berarti dari situ kita eh, sudah bisa mengambil langkah nanti seperti apa. Karena sesuatu itu ya tadi ibaratnya suatu kejadian, kalau apa kata ibu itu yang tidak ada Tidak ada api kak, tidak nggak ada ada, asap kalau nggak ada api ya. Betul. Nggak ada asap. Tapi Nah, kita cari artinya sumbernya dulu. dari sumbernya, kenapa anak ini nakal, kenapa anak ini perilakunya seperti ini, kenapa. Karena sering banyak video-video itu juga ngelihat tanpa kita sadari, kita kenapa nakal, pukul dan sebagainya. Ternyata setelah itu dia terlambat, banyak yang dikerjakan, memberi makan ibunya yang sakit, ini ngurus rumah tangga dan sebagainya, sehingga dia datang dalam waktu terlambat. Nah, kita merasa dewan guru yang ini kok terlambat, kok ini, padahal kita belum tahu sumbernya. Tapi ada juga yang memang benar-benar terlambat dan sengaja. Jadi memang perilaku itu sangat penting sekali dan budi pekerti. Makanya perlu dicari itu tadi guru pembimbing atau guru BK. Oke, kalau begitu apakah sudah cukup yang Ibu sampaikan? Ya, saya rasa sudah cukup, sudah agak tegang, lega, dan agak paham lah nanti situasi dan kondisi seperti ini. Memang kita harus saling mengerti, Saling berkoordinasi, koordinasi saling juga. sharing, Iya. bertukar pendapat. Terima kasih Ibu ya. Ya. Nah, untuk ini terima kasih atas bincang-bincangnya pada ini. Ya, assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.